Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Qauluhu wa sahbihi wa yuqalu, dan dikatakan, fihi, di dalam lafadz sahbihi, apa ashabuhu, apa lafadz ashabuhu, wa sohabuhu, dan lafadz sohabuhu, wa kullun, diartiin, wa kullun, dan bermula masing-masing, minha, dari sohbihi, ashabihi, sama sohabi. Ismu jam'in itu berupa isim jamak. Li sohibin, terhadap lafadz sohibin. Bi makna sohabi, dengan makna as-sohabi. Setelah membaca sholawat serta salam kepada Kanjeng Nabi Muhammad, kemudian kepada keluarganya Kanjeng Nabi Muhammad, dan selanjutnya yaitu kepada sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad. Nah, lafadz sohbihi itu bisa juga digunakan lafadz ashabihi atau sohabihi, ya. Nah, semua masing-masing dari sohbihi, ashabihi, sohabihi itu masing-masing dinamakan isim jamak. Isim jamak dari apa? Lafadz sohibun. Nah, sohibun di sini bimakna as-sohabi. Siapa sih yang masuk kategori sahabat? Wahwa, hale bermula sohbihi. Man, itu orang. Laqiya, yang bertemu siapa man. An-Nabiyya, pada Kanjeng Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Ba'dan nubuwatihi, di dalam setelah kenabiannya Nabi Muhammad. Fi hayatihi, di dalam hidupnya Kanjeng Nabi. Mu'minan, hale orang yang beriman. Nah, mu'minan ini hal dari lafadz man, ya. Hal dari lafadz man. Wa mata, dan mati siapa man, ala dzalika, atas itu keadaan mukmin. Nah, jadi yang masuk kategori sahabat itu adalah orang-orang yang sezaman dengan Kanjeng Nabi. Setelah Kanjeng Nabi itu mendapat nubuah itu pangkat kenabian, ya. Nah, orang-orang yang bertemu Kanjeng Nabi itu dalam keadaan mukmin, baik ketika hidup ataupun ketika meninggal, itu dalam keadaan mukmin. Karena
ada yang bertemu dengan Kanjeng Nabi tapi tidak dalam keadaan mukmin. Nah, yang seperti itu tidak masuk kategori golongannya Kanjeng Nabi. Walau a'ma, sekalipun ada siapa sahabat, a'ma itu orang yang buta, tidak dapat melihat. Au ghairu mumayyizin, atau selain tamyiz. Jadi orang tersebut sekalipun tidak bisa melihat, maksudnya tidak bisa melihat Kanjeng Nabi, atau karena dia memiliki penyakit sehingga tidak dapat melihat. Kemudian selain orang yang mumayyiz, tamyiz maksudnya. Jadi orang tersebut masih kategori anak-anak yang belum tamyiz. Au malakan, atau menjadi budak. Au janian, atau menjadi janin. Alal asohi, menurut pendapat yang paling sahih. Kama, sebagaimana keterangan, syamil tu, yang mencangkup siapa saya hu padama. Man, pada orang, wahama, yang menyangka siapa man, afdolu, itu lebih utama, min ali, dari keluarganya Kanjeng Nabi, la sahabatan, tidak ada jenisnya sahabat, lahum, bagi ali. Wa inna ma quddima, dan bahwasannya didahulukan apa al-alu, apa keluarga. Lafat al-alu kan lafat wa alihi wa sahbihi. Odon, bangun Jartin, bangun. Kenapa didahulukan? Li'anna sholata, karena sesungguhnya membaca sholawat, warodat, itu turun apa as-sholat, alaihim, atas alun, bin nasi, dengan nas. Kemudian di sini kenapa didahulukan ala alihi wasohbihi? Karena membaca sholawat setelah kepada Kanjeng Nabi itu juga ada nas bahwasanya membaca sholawat juga kepada keluarganya Kanjeng Nabi. Terus bagaimana yang membaca sholawat serta salam kepada sahabat Kanjeng Nabi? Wa ammas sholatu, dan adapun membaca sholawat, ala sohbi, atas sahabat, fabil qiyasi, maka itu dengan qiyas. Nah, membaca sholawat kepada sahabat Kanjeng Nabi itu bukan dengan nas, tapi dengan jalur qiyas, pengiasan.
ajma'ina, ya semuanya, alihi wasohbihi. Jadi ata datang apa lafat ajma'ina bihi dengan lafat ajma'ina ta'kidan hale menjadi taukid. Liyufida supaya memberikan faedah apa takkid al-ihatota pada makna ihatoh. Wasyumula dan berfaedah syumul, artinya ya mencangkup. Li jami'il ali kepada seluruh keluarga Kanjeng Nabi, wasohbi dan sahabatnya Kanjeng Nabi. Min dunistisnain dari tanpa pengecualian. Fafihi maka itu tetap di dalam lafat alihi wasohbihi ajma'in, atau lebih terperincinya itu ajma'in, isyaratun bermula isyarah. Nah, pemberian makna ajma'ina itu berfaedah syumul atau ihatoh, ya. Jadi mencangkup keseluruhan tanpa adanya pengecualian. Jadi yang masuk orang-orang bertemu kepada Kanjeng Nabi dalam keadaan sehat, dalam keadaan hidup, kemudian dalam keadaan beriman, itu dinamakan sahabat tanpa terkecuali. Jadi tidak ada pengecualian orang ini bertemu dengan sezaman dengan Kanjeng Nabi, ya kan? Di dalam setelah kenabian, kemudian orang ini juga beriman tapi tidak masuk golongan sahabat. Tidak ada pengecualian seperti itu. Karena sudah ada pemfilteran di sini lafat mukminan, ya. Beda lagi gharu mukmin. Dari lafat ajma'ina ada sebuah isyarah. Apa isyarah, ya kan? Isyarahnya di sini apa? Ila annas sahabata, pada sesungguhnya sahabat, kullahum ya semuanya sahabat, udulun itu orang-orang yang adil. Nah, di sini juga dijelaskan bahwasannya ada isyarah semuanya sahabat Kanjeng Nabi itu orang-orang yang adil. Nah, cuman kita harus mengetahui bahwasanya walaupun jadi sahabatnya Kanjeng Nabi ini termasuk orang-orang yang adil semua, ya kan ya.
Karena nanti berpengaruh terhadap apa? Terhadap periwayatan hadis. Kemudian ya kan ada nanti sahabat yang lebih utama, itu beda lagi ya. Jadi misalkan kalau sahabat Abu Bakar itu lebih utama dari sahabat Umar, ya kan? Nah, pembahasan seperti itu berbeda lagi. Cuma secara keseluruhan sahabat-sahabatnya Kanjeng Nabi itu orang-orang yang adil. Bentar. Nah, wa anna ta'anatta ini, dan bahwa sesungguhnya mencelanya orang yang mencela fi ba'dihim, di dalam sebagian sahabat, ghairu mardiyin, itu sesuatu yang tidak diridhoi, wala maqbulin, dan sesuatu yang tidak diterima. Jadi karena sahabat ini semuanya memiliki sifat adil, kita tidak boleh mencela salah satu dari sahabat Kanjeng Nabi. Kemudian wa anna alahu, dan sesungguhnya keluarganya Kanjeng Nabi Sallallahu alaihi wasallam mustahiquna, itu orang yang memiliki hak semuanya, lissolati, terhadap sholawat, alaihim, atas alihi, tab'an, karena mengikuti lahu, kepada Kanjeng Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Kama, sebagaimana keterangan, alimna, yang telah mengetahui siapa kita, hu, pada ma, fi hadisin, di dalam satu hadis. Nah, ini tadi kalau di awal itu kan inna maquddimal al-alu li anna sholata wa uridat alaihim binnas atau warodat. Nah, ini kan nas itu ya, penghukuman dengan nas itu bersumber dari Al-Qur'an dan hadis. Ya. Nah, kemudian di sini nasnya seperti apa? Bahwasanya menjelaskan keluarganya Kanjeng Nabi itu termasuk orang-orang yang berhak mendapat sholawat sebagaimana Kanjeng Nabi. Nah, hadisnya ini adalah aflah. Diartiin. Fi hadisin, di dalam satu hadis. Apa isi hadisnya? Kaifa nusolli alaika. Kaifa, halai bagaimana, nusolli, membacakan sholawat siapa kami, alaika, atas engkau Kanjeng Nabi. Qala, menjawab siapa
Kanjeng Nabi, qulu, ucapkanlah siapa kalian semua. Apa yang diucapkan? Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Nah, di sini nas hadisnya ini seperti ini, bahwasanya sahabat bertanya kepada Kanjeng Nabi, bagaimana kami ini membacakan sholawat kepada engkau ya Nabi. Kemudian Kanjeng Nabi itu memerintahkan sahabat untuk mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Ya, jadi di sini nas dari hadis bahwasanya keluarganya Kanjeng Nabi itu termasuk orang-orang yang berhak mendapatkan sholawat sebagaimana Kanjeng Nabi, itu hadisnya ini. Kemudian walam yakul, dan janganlah mengucap siapa orang alu Muhammadin, bermula keluarganya Kanjeng Nabi Muhammad, al-atqiya'u, itu orang-orang yang suci, awisalim, walam yakul, dan janganlah berkata siapa orang ali Muhammadin, pada lafadz ali Muhammadin al-asqiyai, yang bersih semuanya, awisalimina, atau selamat semuanya, minal ma'asi, dari kemaksiatan-kemaksiatan, wat tabiati, dan dari tabiat-tabiat, au nahwi dzalika, atau seumpama as-salimina minal ma'asi wat tabiati. Fadalla, maka menunjukkan apa hadis, ala anna dzalika, atas sesungguhnya itu sholawat, hakun, itu sesuatu yang hak, lahum, bagi alihi, kaifamakanu, bagaimanapun ada siapa alihi. Al-Imamu Syafi'i, bermula Imam Syafi'i, haitsu yaqulu, di dalam sekiranya berkata siapa Imam Syafi'i, ya ahla baitir Rasulillahi, wahai keluarga Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam,
hubbukum bermula cinta kepada kalian semua, fardun itu sesuatu yang wajib, minallahi dari Allah, fil Qur'ani di dalam Al-Qur'an, anzalna yang telah menurunkan siapa Allahu pada Al-Qur'an. Yakfikumu mencukupkan siapa Allah pada kalian semua, min adimil qadri dari agungnya kekuasaan. Bentar. Ankumu apa ya? Wallahualam ya. Man bermula barang siapa, lam yusolli itu tidak membacakan sholawat, siapa man, alaikum atas kalian semua, yang dimaksud di sini adalah ahlu baiti Rasulillah. La sholata tidak ada jenisnya sholawat itu maujud lahu bagi kanjeng Nabi. Jadi misalkan kita hanya mau bersolawat kepada kanjeng Nabi, tapi tidak mau membaca bersolawat juga kepada keluarganya kanjeng Nabi, itu tidak diperbolehkan ya. Karena kalau kita tidak mau membacakan sholawat kepada ahlu baitir Rasulillah, sama saja kita tidak membaca sholawat kepada Rasulillah. Nah, dari permasalahan yang telah disebutkan tadi, fadhoharo maka jelas. Fadhoharo maka jelas, bihada sebab ini keterangan tadi bahwasanya alihi mustahiquna lis-sholati, apa annat tarikas sholati, apa sesungguhnya orang yang meninggalkan membaca sholawat, alal ali atas keluarganya kanjeng Nabi, tarikun itu orang yang meninggalkan, lifadilatin terhadap keutamaan, azimatin yang agung. Nah, dari keterangan yang tadi dijelaskan bahwasanya kan keluarganya kanjeng Nabi itu mustahiquna lis sholawat. Dari keterangan di sebelumnya jelas bahwasanya orang yang meninggalkan sholawat kepada keluarganya kanjeng Nabi itu sama saja meninggalkan keutamaan yang sangat besar ya. Wa sunnatin dan meninggalkan kesunahan, jasimatin tegasnya yang agung, wa ba'du kemudian setelah
ala alihi wa sahbihi ajma'ina, ya kan? Kemudian wa ba'du, dan di dalam setelah sholawat basmalah, sholawat serta salam. Hiya bermula lafat wa ba'du. Ayo maaf tuh, jangan ngantuk. Hiya bermula lafat wa ba'du yu'ta itu didatangkan apa biha dengan kalimat lil intiqali, untuk berpindah, min uslubin, dari pembahasan, fil kalami, di dalam kalam, ila uslubin, terhadap pembahasan, akhorin, yang lain. Nah, di sini keterangan wa ba'du ini bahwasanya kalimat wa ba'du ini didatangkan apa? Untuk lil intiqal. Jadi kita udah mulai masuk membahas tentang kawakib. Kita ini di kawakib ini banyak sekali faedah-faedah dalam pembahasannya. Jadi kita harus mulai sedikit-sedikit mengingat-ingat bahwasanya wa ba'du ini fungsinya untuk apa? Berarti lil intiqal min uslubil kalam ila uslubil akhor. Itu jadi kita harus mulai mengingat-ingat. Nah, al wawu bermula wawu. Wal wawu bermula wawu. Fi awwaliha, di dalam awalnya ba'du, ya. Lafadz ba'du itu kan sebelumnya adalah waw, wa ba'du. Naibatun itu sebagai pengganti. Ayo, diartiin. Naibatun itu sebagai pengganti. An amma, dari amma, asyaratiyata, yang bahasa syarat. Falidha, maka karena al-wawu fi awwaliha naibatun an amma syartiyah, lazimat, maka wajib al-fa'u, fa, ba'daha, di dalam setelah ba'du. Makanya setelah wa ba'du itu kan ya, wawunya di sini pengganti dari amma syartiyah. Kemudian jadi setelah lafadz ba'du itu ada fa. Nah, kalau kita lihat di matanya itu fahadhihi, ya kan, muqaddimatun, ya. Hadhihi ini dimasukkan oleh fa, ya, paham ya? Wa qad yuqalu, dan terkadang diucapkan, fiha, di dalam lafadz wa ba'du, lafadz amma ba'du, ya. Terkadang ada pelafalan, pengucapan itu dengan wa ba'du, ada kalanya juga dengan amma ba'du.
Fatakunu maka ada apa amma, apa lafat amma, naibatun itu sebagai pengganti. Naibatun itu sebagai pengganti. An mahma dari mahma asyarotiyata yang bangsa syarat. Wa fi'lihi dan fi'ilnya mahma. Amaka mahma yaku min syai'in wafa itu kalau di alfiahnya. Wa ba'du dan bermula lafat ba'du. Zorfun itu sebagai zorof. Mulazimun yang mewajibkan lil idofati terhadap pengidofahan. Nih, ini juga pembahasan penting ya. Ba'du. Jadi ba'du itu salah satu lafat yang mulazimatul lil idofah. Jadi lafat yang diwajibkan pengidofahnya seperti apa? Ma'a. Ma'a itu kan ya. Ma'a itu kan mulazimatun lil idofah. Paham nggak? Mulazimah itu wajib diidofahkan. Ya. Jadi ba'du ini salah satu lafat yang wajib diidofahkan. Tapi di sini diidofahkan nggak? Hah? Diidofahkan nggak? Nah, ini pembahasannya. Jadi ba'du di sini kita lanjutkan. Lamma hudifa semangsanya dibuang apa al mudhofu ilaihi apa mudhof ilaih wa nuwiya dan diniatkan apa maknahu apa maknanya mudhof ilaih buniyat maka dimabenikan apa ba'du ala dhammi atas mabnid dom ay wa ba'da ma dzukira minas sholati was salam. Tegasnya lafat wa ba'da ma dan di dalam setelah pembahasan dzukira yang telah disebutkan apa ma minas sholati dari lafat as-sholati wassalami dan salam. Nah, jadi itu kalau misalkan di mudhof ilaihnya itu dizohirkan, diperlihatkan, ya. Jadi seperti itu. Ai wa ba'da ma dzukira minas sholati wassalam. Jadi keterangan wa ba'du itu sudah tahu ya. Wawunya ini adalah naibatun anil amma. Bisa juga wa ba'du ini penyebutannya dengan amma. Kalau amma berarti ammanya ini naibatun dari mahma asyartiyah. Ya. Ba'dunya di sini di mabni dom aska. Bangun Aska. Fahadhihi
Maka bermula ini mahadoro fi dhihni. Nah, pembahasan di dalam lafadz fahadhi ini juga banyak sekali, ya kan ya. Ada yang mengatakan fahadhi ini mahadoro fi dhihni, sesuatu yang timbul di dalam hati. Jadi terkadang musonef atau pengarang kitab ya itu membuat muqaddimah ada kalanya sebelum mengarang kitab, ada kalanya setelah mengarang kitab. Ya jadi kita bayangin, jadi kadang kita kan kalau membuat isi materi terkadang muqaddimahnya itu belakangan, yang penting materinya ini sudah jadi. Ada kalanya kita membuat muqaddimah terlebih dahulu, pembukaan terlebih dahulu sebelum kita membuat materi. Nah, kalau di sini apa? Fahadhihi, maka bermula lafadz hadhihi. Isyaratun itu sebagai isyarah. Ila mahsusin, terhadap sesuatu yang dapat dirasakan. In ta'akhorta, jangan ta'akhorta berarti. In ta'akhorot, apabila menjadi akhir apa al khutbatu, apa khutbah. Anfirogil muqaddimati, dari menyelesaikan muqaddimah. Au ila maqulin, atau sesuatu yang dipikirkan. In taqaddamat, apabila didahulukan apa al khutbah alaihi, atas firogil muqaddimah. Nah, di sini fahadhihi ini seperti itu. Kalau misalkan khutbahnya ini diakhirkan, ya kan ya. Jadi khutbatul kitab, ya kan. Pembukaan kitab di sini diakhirkan itu menunjukkan kepada mahsus, sesuatu yang dapat dirasakan. Nah, kalau misalkan didahulukan, ya kan, khutbatul kitab atau muqaddimah kitab ini didahulukan, berarti yang dimaksud fahadhihi ini adalah mahadoro fi dhihni. Jadi fahadhihi muqaddimatun, fahadhihi mahadoro fi, fahadhihi maka bermula ini sesuatu yang ada di dalam pikiran atau di dalam hati, bahasa lainnya, ya kan. Ada juga ila mahsusin, yang dimaksud mahsus itu kan sesuatu yang dapat bisa dirasakan atau diraba. Berarti fahadhihi maka bermula ini ini kitab, ya kan ya, muqaddimatun. Nah, jadi kitab ini kan mahsus, sesuatu yang dapat dirasakan atau diraba. Kalau misalkan kitabnya ini belum jadi, ya kan, itu ila maqul, sesuatu yang masih ada di dalam pikiran. Paham ya? Al, bangun. Muqaddimatun itu muqaddimah. Bikasrit dali, dengan mengkasrohkan dalnya. Bisi gotis mil fa'ili,
dengan segot isim fa'il. Li'anna ma'rifatuha, karena sesungguhnya ma'rifatnya muqaddimah bukan ma'rifat. Li'anna ma'rifatuha, karena sesungguhnya mengetahui muqaddimah taj'ala itu menjadikan, tuj'alu itu dijadikan apa, muqaddimah. Taj'ala aja ya. Taj'ala itu menjadikan pada muqaddimah asyari'u, siapa syari', fi ilmin nahwi, di dalam ilmu nahwu. Ala basirotin, atas lafat basirotin. Fahiyya, maka bermula muqaddimah taqaddamahu, itu mendahulukan syareh ala aqronihi, atas pembahasannya kitab, bifathid dali, dengan membaca fathah dalnya, fi lugotin, di dalam satu lugoh, fi lugotan, di dalam satu lugoh, qalilatin, yang sedikit. Jadi pada lafadz muqaddimatun itu ada satu lugoh itu menggunakan lafadz muqaddamatan. Udah Sen. Hah? Oh ya. Li'annaha, karena sesungguhnya fahadihi muqaddimah, qaddamat itu mendahulukan pada muqaddimah siapa? Qaddimat itu didahulukan apa? Muqaddimah amamal maqsudi, pada depannya sesuatu yang dimaksud. Jadi maksudnya muqaddimah itu ditempatkan di awal terhadap sesuatu yang dimaksud pembahasan. Maksudnya muqaddimah itu diletakkan di awal materi. Fungsinya untuk apa? Litashilin, untuk mempermudah. Lil qasidi, terhadap sesuatu yang dimaksud. Ilaihi, kepada sesuatu. Al-mutalibi, terhadap sesuatu yang dicari.
Walitahayyiin, dan untuk membuat penasaran lahu terhadap sesuatu, atau lahu terhadap man, ya kan? Ma pada sesuatu, yahtaju yang membutuhkan siapa man ilaihi kepada ma, minal fanni dari fan ilmu. Fil ma'aribi, dari sesuatu yang dimaksud. Jadi fungsinya adanya muqaddimah itu untuk mempermudah seseorang mencari maksud atau pembahasan materi yang ada di dalam kitab. Jadi kan cukup kita untuk melihat muqaddimah, jadi kita mengetahui kitab ini masuk fan kitab apa fan ilmu apa. Misalkan di sini muqaddimahnya ini membahas fahazi muqaddimatun fi ilmil arabiyati. Jadi kita mengetahui bahwasannya muqaddimah di sini membahas tentang materi kitab atau fan ilmu nahwu. Ya bahasanya kayak pembukaan lah ya. Kalau kita membuat proposal atau apa itu kan, atau kita mengarang buku atau mengarang apa, itu kan ada yang namanya pembukaan, ya kan ya. Ada pembukaan, ada juga kata pengantar. Jadi itu untuk mempermudah mempermudah orang yang membutuhkan fan tersebut untuk mengetahui bahwasanya buku ini membahas tentang permasalahan yang dicari, seperti itu. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam